tel pasen ninggalin yen kena hang sing kita mulih sesai tiang ijengin warung bedek di tanggun desane mok tukiyem jana genit seksi medagang meh gelem yen sing nyicipin. Oke. Ini salah satu penyanyi idola saya di awal 2000-an. Namanya singkat saja, Kejur gitu ya. Om Swastiastu, beli Kejur. Ini dari dulu saya penasaran sebenarnya, gimana ceritanya kok bisa muncul nama Kejur? Artinya apa Kejur itu? Kejur itu sebenarnya dikasih nama teman-teman yang ngasih nama. Karena dulu rambutnya jering sekali Kejur sampai bisa di jering. Ya, jering ini kayak jering. Dulu bisa dimasukin bunga juga. Tajam dulu. Cara ngorang apa jenis cara pang deh, rambut pang. Kayak rambut lanak. Uli cenik malah gitu. Ya. Oke. Asli uli je beli? Singapadu. Asli Singapadu. Oke. Nama asli? Iputu Adi Sutirta. Iputu Adi Sutirta. Singkat Nawang. Nggak ada yang tahu nama. Teman-teman juga nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Yang tahunya Kejur. Sesama penyanyi Kejur juga. Jarang ada yang tahu. Aman ngedengan KTP sing begugu gitu. Bisa diceritakan nggak awalnya Dugas Ipidan gitu? Kengken awalnya tuh bisa terjun ke lagu Bali itu nih awalnya. Nah gini ceritanya dulu waktu itu kan Tiang itu kan jadi pengurus pemuda. Adalah kegiatan di pemuda itu harus ada nyanyi. Jadi waktu itu tahu Komeng Chandra kan? Pemain keyboard. Ya dia yang ngajak-ngajakin, coba nyanyi satu. Cobalah waktu itu dia nyanyi lagunya, kalau tidak salah lagunya Tukang Parkir tuh. Yang punyanya Canding Camplung. Dia kebetulan juga senang lagu itu. Pas nyanyi, kok bagus, kok pas gitu. Banyak yang ngira penyanyi aslinya yang nyanyi. Karena cover version. Karakternya mirip mungkin. Terus sama lagu duetnya lagi satu, Jawat Dini Jawat Ditu tuh yang itu dia nyanyi. Kok cocok ya gitu. Akhirnya dia coba cipta lagu. Ming, saya buat lagu nih gimana, coba buat musiknya. Jadilah akhirnya. Berarti awalnya bukan malah ngai lagu malu. Ya, buat lagu dulu. Buat lagu dulu. Nyanyinya itu cuma nyanyiin lagu orang lain. Nyanyiin lagu orang lain, tapi ngai lagu pedidi gitu. Coba buat lagu. Terus dibuat lagu, beberapa lagu. Kok bagus, coba dibawa ke Intan Dewata gitu. Begitu bawa ke Intan Dewata, oke, langsung gitu katanya, langsung nyanyi, langsung dibayar. Langsung diterima dulu. Nanti prosesnya berikutnya kan rekaman kan gitu, buat musik dulu sama Blian Beru waktu itu. Awalnya, tapi memang hobi megening Uli Pinang. Sebenarnya enggak, sebenarnya terpaksa nih kok. Terpaksa. Kengkeng sih. Karena kan Rago di ketua pemuda, dari pengurus pemuda, jadi harus berpartisipasi. Meramaikan. Kalau tidak mau, yang lain tidak mau gitu. Ikut nyanyi. Megening sambil elaan waktu itu. Elaan, nulis menek kan. Mesti aman gini-gini mentek iga-iga, gini cocok kan. Jadi. Awalnya justru tidak tertarik gitu, tapi karena tawaran Komeng Chandra itu. Bukan tidak tertarik, tidak kenal lagu Bali waktu itu. Tidak kenal waktu itu lagu. Lebih demen musik lagu apa waktu itu? Waktu itu saya senang lagunya God Bless. Seleranya Indonesia, rocker lah. Berarti cocok jak bawa gitu. Terus ketemu Komeng Chandra tuh, lanjut ke Intan Dewata, mulai. Kan berdua ke sana, ketemu sama Dek Jun sama Yan Beru waktu itu. Siapa yang buat lagu ini? Kejur AS. Siapa Kejur AS? Saya ada Kejur. Kok ada AS? Nama AS itu Adi Sutirtanya. Adi Sutirtanya gitu kan. Ya bagus nih lagunya. Ya kita terima dari sini. Nanti untuk prosesnya dia hubungi lagi untuk rekamnya kapan gitu. Berarti waktu itu cuma artinya bukan berarti diterima dibawakan penyanyi Lenan gitu. Karena itu dalam bentuk demo, ada yang dibawakan Komeng Chandra, ada yang dibawakan Yan Kirana waktu itu. Itu udah satu album Angsa Putih itu ya? Ya sebelum itu ada Kembang Bintang, Ngantos Sanggegelan. Ngantos Sanggegelan itu Tiang yang buat lagunya, tapi yang Mang Cucun yang nyanyi. Yang agak-agak Sunda-Sundaan itu ya? Saya jujur aja, saya baru terbuka lagi memori saya gitu. Iya, ternyata Kejur. Artinya justru di awal itu lebih banyak mencipta gitu. Selain Mang Cucun, nyembien ada yang kayak Yan Kirana,
Yang kekinian ada De Antoni juga ada bawa. De Antoni. Yang itu yang lagu Tresno Sedalam Selat Bali itu kan. Tapi kenapa berbeda itu Bli? Lagu yang diciptakan dan yang lagu dinyanyikan sendiri. Ada berbeda karakter. Kalau dilakukan dinyanyikan sendiri kan lagunya kadang-kadang cara buat lagu banyol atau melo. Tapi dicipta untuk orang lain beda karakternya. Gini, kita mencipta lagu itu sesuai dengan apa yang keluar dari hati nurani kan. Kalau jadinya lagunya melo ya harus orang lain nyanyiin. Kalau Tiang nyanyi kan tidak cocok. Jadi ibaratnya seperti baju dibuat, kita yang buat bajunya, oh ini cocok untuk ini. Ada ketika mencipta tuh lagu apa kena bisa irama bermacam. Tergantung mood saat moodnya, itu. Mungkin kita sedih ya lagunya sedih. Tapi kebanyakan nani model apa Bli? Kebanyakan yang melo memang. Yang melo memang. Okay. Tapi kalau Kejurnya sendiri dikenal dengan lagu yang kocak, suka lagu kocak gitu. Ya mungkin kalau orang mengatakan dulu ya pada masa-masa itu 11-12 ya dengan Pak Yan Sudiana, Pak Man Sudiana. Belakangan ada senior Bayu KW setipe waktu dah gitu ya. Gus Pur lagi satu. Nah, tapi kalau naiknya sendiri pertama kali lagu apa Bli? Kalau pertama kali yang pertama kali itu lagu Tresno Nyasar. Tresno Nyasar tuh. Yang melo juga lagunya tapi versinya agak kocak gitu. Yang tidak tahu alamatnya yang itu. Langsung temanya sedih tapi cuma dia agak dibawakan dalam kocak gitu ya. Oke. Nah, biasanya Li zaman ide-ide lagu tuh Bli. Cara Busan tuh lagu pertama tuh kan agak dalam tanda kutip agak nakal gitu. Lagu nakal. Tiba-tiba muncul tentang itu. Terus ada pidan apa Balai Banjar, Lais Meseluk dan segala macam. Lihat situasi di lapangan kadang-kadang, oh ini bagus dibuat lagu kan di rumah kebetulan kan ada orang yang nikah yang poligami itu kan sampai tidur di Balai Banjar itu kisah nyata itu. Terus dibuat lagu. Kisah nyata dibuat lagu jadinya gitu. Sampai sekarang masih tetap bikin lagu. Masih ada beberapa tapi tidak sebanyak yang dulu gitu ya. Sudah mulai mungkin udah mulai low gininya. Baterainya mulai low di sini gitu. Sinyalnya pindah enggal kan begitu kejadian. Bisa paling cepat berapa lama lagu itu Bli? Kadang-kadang 1 jam udah jadi lagu kadang-kadang. Tapi nantinya di perjalanan ini kurang gini. Baru diperbaiki. Masih ingat Bli atau mungkin boleh dibocorkan enggak? Lagu paling mahal dibayar kuda lagu waktu itu Bli? Pada masa itu ya, kalau di sekarang kan beda. Pada masa itu lagu itu paling banyak 200.000 waktu itu lagunya. 200.000. Kalau sekarang mungkin 2 juta sekitar itu ya. Mungkin waktu itu. Karena waktu itu kan kita jual 1 album itu sudah bisa beli kulkas gitu kan waktu itu. Artinya pada waktu itu cukup di akhir 90-an sampai awal 2000-an tuh menjanjikan itu ya beliau profesi itu ya. Dibilang menjanjikan sebenarnya lumayan sih tapi tidak menjanjikan sekali tapi lumayan gitu. Kalau itu dijadikan pekerjaan waktu itu mungkin tidak bisa sih. Artinya bukan pekerjaan utama tapi dia bisa mencukupi untuk karena waktu itu kan belum ada manggung-manggung itu kan belum lama. Kalau sekarang kan di samping dari YouTube bisa manggungnya kan dapat job-job manggungnya itu kan bisa gitu. Tapi pada waktu itu mulai manggung sendiri karena kan sebenarnya belum. Tapi setelah mungkin setelah 2000-an 2001 itu baru mulai kita kok manggung-manggung ya akhirnya manggung-manggung sekalian gitu. Promosi gitu ya. Nah, bisa diceritakan nggak Bli pada waktu itu kan Li Singapadu dari penyanyi lagu dikenal orang tapi namanya berbeda dan aslinya dan pada waktu itu kan belum banyak video klip juga jarang kan belum, VCD baru awal 2000-an YouTube sih nggak ada. Belum. Tawang sih gitu ya timpal-timpal tuh anak ini timpal sama gending nih. Kita lebih gimana ya waktu kalau dari teman pasti dia cerita-cerita dari teman ke teman. Banyak yang tahu dari teman. Tapi kalau anehnya dulu waktu itu penggemar nyari-nyari penyanyi. Kadang-kadang dia main ke studio kan penasaran dia kasetnya. Ini Chen Madan. Kan ada nanya Kejur kan sih ganteng sih orangnya ternyata kayak ini. ternyata wah gitu jadinya gitu.
cukup banyak fans waktu itu Banyak, beliau. banyak yang datang ke studio, nelpon. Ani paling digemari waktu itu lagu apa beliau? Ani paling banyak mendatangkan fans ke mana? Lagu dari Tiang. Waktu itu pertama dia nyanyi cuma satu lagu aja. Lagu Tresna Nyasar banyak. Tuh kan nek gitu beliau. Ya, karena dulu hampir setiap hari diputar di radio. Artinya pada waktu itu peran radio itu sangat besar. Radio sangat berperan sekali. Radio selain itu kan nggak ada promosi lagi selain TV malah ada Bali TV baru 2002. Itu udah jauh. Dan cukup mahal juga biaya waktu itu untuk promo kan gitu. Tapi enak ancen Bi, menggening apa menciptakan lagu? Sebenarnya enak nyanyi sih. Karena kan kita orang nggak tahu penciptanya, kadang-kadang yang tahu penyanyinya kan itu. Sing ngrungang pencipta Ini anak sih penciptanya, dia penyanyinya tahu. Ya, kan banyak kan gitu. Iya. Tawang lagu sing tawangnya ngai gitu. Berarti lebih enak nyanyi sebetulnya. Ya, tapi kalau dari segi ini? Dari segi ini lebih banyak penciptanya. Kan apalagi nyipta langsung nyanyiin kan. Double jadi double. Langsung kayak menggening yang kayak lagu gitu. Nah, akhirnya kemudian selain menggening, menciptakan lagu, tiba-tiba masuk di radio jadi penyiar. Kan cerita beli. Nah waktu itu saya gini juga kan pekerjaan seperti yang tadi bilang nyanyi ini kan tidak menjanjikan. Masa diam aja ada kerjaan lain. Masa nunggu album kapan sih? Berapa kali sih dalam setahun? Pada waktu itu hanya kesibukan tuh kan, belum ada pekerjaan. Belum. Terus iseng-iseng lah waktu itu di radio Global FM kan di Tabanan itu di Lumajang Samsam. Kirim juga rekam dulu waktu itu masih pakai kaset pita, rekam suaranya melamar di sana. Jadi penyiar. Dipanggil langsung di penyiar. Oh justru penyiar pertama kali malah di Global ya? Pertama kali di Global. Cuma 1 tahun. Lalu berpindah ke radio lain gitu. Vakum dulu sebentar karena di Global itu berhenti karena terlalu jauh. Terlalu jauh, jadi capek di jalan. Apalagi kerjanya malam aja, sering malam. Capek, jadi diam dulu 1 tahun. Terus pas di RRI waktu itu ada temen, tolong buatin jingle satu. Buatlah jingle, bawa ke sana. Pas ke sana, saya juga jadi penyiar loh dulu. Ada nggak lowongan untuk penyiar di sini? Bahasa Bali? Ada, bisa. Besok ya coba datang ya gitu. Akhirnya di sana. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Penyanyi, pencipta lagu, penyiar, tukang gulung kabel. Tukang gulung kabel. Pernah arranger juga beliau? Arranger bisa. Ada beberapa lagu yang Tiang arranger sendiri. Ada juga lagu orang lain juga banyak di arranger. Artinya masuk gitu. Berarti punya studio? Masih tapi kecil-kecilan. Kalau boleh dibilang alatnya masih zaman dulu. Zaman dulu. Tapi yang penting kan hasilnya gitu beliau. Dari semua profesi itu beliau, ya menggending, pencipta lagu segala macam dan jadi penyiar. Kalau dibandingkan antara penyiar kan jualan suara misalnya. Penyanyi jualan suara. Dia lebih cenderung milih nih Chan. Sebenarnya penyanyi sih sebenarnya. Penyiar itu kan sebenarnya tujuannya untuk promosi diri juga kan. Kalau orang lebih tahu Kejor siaran, lagunya ini kan jadi jarang penyanyi lama itu kadang-kadang udah tenggelam. Kalau Tiang tidak siaran mungkin udah tenggelam juga namanya. Artinya siaran itu justru membantu membuat eksistensi Kejor itu ya. Betul. Berarti ya ini satu saat kita mungkin juga bisa ajak sini ya seperti Beli Jaya Kumara juga ya. Betul. Eksis karena dibantu oleh siaran malah gitu ya. Oke. Kalau nu ingat sendiri kira-kira selain Intan Dewata di Jagan mana rekaman Bin? Dulu abis di Intan Dewata kan ada sedikit udah mulai vakum Intan Dewata itu yang buat studio di rumah sendiri. Berarti pertengahan 2000-an ya? 2021 kawan. Terus yang buat album waktu itu buat lagu, jualnya juga ke Intan Dewata dulu karena kan masih ada ikatan kontrak di sana. Belum habis. Buatlah satu album judulnya apa itu ya? Yang itu yang Les Muselo itu ya. Bukan Bukan Les Muselo, apa ya?
Aduh, lupa udah. Nanti kita ingat banyak kan. Udah mulai ini. Tapi ada setelah itu berhenti di Intan sempat bikin studio. Menang Gagah judulnya. Menang Gagah. Itu. Di Intan Dewata. Habis kontraknya, bolehlah kita buat untuk keluar. Jadi terus buatnya untuk dibawa ke studio lain. Jadi Tiang bawa ke Bali Record waktu itu. Ada yang menangani penyanyi lain juga gitu. Oh iya, waktu itu Tiang ngorbit Pandit Tusan namanya kan yang bahasa bawa itu. Pandit Tusan itu dari dari sana lahirnya dia. Pak Muda bawa melini itu. Itu lagunya ciptaan anak Gung Reko Sidan yang buat arrangernya Tiang. Itu satu album full Tiang yang arranger. Perpaduan yang nggak banyak orang tahu ya, ada nama-nama besar di balik itu ya berarti ya. Waktu itu Gung Reko Sidan belum dia nyanyi. Masih jual lagu dulu gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dirangkum boleh dibilang dari perajaan hampir 30 tahun di lagu pop Bali. Gimana perasaan Beli, atau mungkin ada suatu kesan atau mungkin keluh kesah bukan membandingkan tapi melewati perjalanan itu Beli. Ulik Madan kaset Tawang, CD Tawang, YouTube misalnya nih Tawang, radio juga Tawang, kan Beli. Kalau dia menilai jauh beda zaman dulu dari zaman sekarang itu. Kalau dulu itu kita berkarya dijual. Kalau sekarang kan beda dia. Kita harus memodal diri sendiri kalau beli lagu ya beli lagu, beli musik, beli sewa studio, untuk video klip juga kan. Kalau dulu kan ada produser yang beli. Tinggal panggil, menghening, udah gitu. Tapi Beli Kejur sendiri untuk belakangan ini terlibat nggak aktif nggak menggarap lagu-lagu misalnya untuk di YouTube juga atau penyanyi-penyanyi baru? Ada beberapa, tapi tidak seaktif dulu. Ada beberapa yang karena kan yang kesibukannya betul-betul full pure di radio sekarang karena ikatan dinas itu kan. Jadi waktunya udah dikit sekali untuk pagi kerja jam 4 pulang udah capek kan agak susah ini mulai. Berarti Sing bersempat kepikiran untuk misalnya aktif secara penyanyi layanan jadi beliau kalau aktif sekali enggak, tapi keinginan untuk aktif ya misalnya untuk kadang-kadang ada job-job manggung tuh masih ambil, kadang-kadang kan ada mengiringi penyanyi lain juga kan, seperti Tripuspa pernah juga kan diiringi. Tapi kalau untuk rekaman band atau mungkin ada keinginan sih malah lagu-lagu lama tuh dirilis ulang deh. Kalau rilis ulang ada sih keinginan, tapi belum kesampaian, belum ketemu. Ya. Karena sekarang kan lagi ngetren lagu yang koplo-koplo. Yang agak gimana ya, agak kurang gininya. Feel-nya bakat itu beliau. Karakternya Kejur sudah jelas kayak gitu. Kalau yang Bali-Bali yang ada gamelan gitu. Betul. Musiknya masih ya perpaduan pentatonis sama diatonis itu ada kan itu beliau. Jadi belum masuk ke sana, mungkin Tiang lambat mengikuti lah atau gimana ya, belum dapat yang. Belum dapat feel-nya untuk lagu koplo itu. Tapi artinya tetap mengikuti perkembangan lagu Bali juga karena ikut perkembangan. Masih aktif di siaran. Siaran masih. Nah, kalau Beli Kejur ini kemudian ngelihat ini anggap bahwa dibilang senior, bukan sesepuh, ada seniornya lagu pop Bali gitu. Nah, kalau Beli Kejur mungkin ngelihat pemunculan penyanyi-penyanyi sekarang itu seperti apa kesan atau komentar mungkin. Dan ya boleh dibandingkan mungkin dengan pengalaman Pidan kan. Ragu, Jang, Malu, Ngantosang, Kudang Bulan, Tah Payu, Kensing kan kenapa. Kalau sekarang mungkin jauh berbeda gitu. Gimana beli? Aluh anak orang jadi dari penyanyi aluh. Gampang ya memang. Dari segi rekaman aja udah gampang. Kalau dulu, kalau kita salah di satu baris itu ngulangnya bisa 50 kali, 60 kali. Dari awal? Dari itu. Tapi kadang-kadang bisa jadi dari awal juga ngulang. Kalau pas feel-nya dapat kan, misalnya kita rekaman hari ini, besoknya udah beda gitu. Nggak mau produser itu kalau kita ngulang dari sana. Hari yang lain nanti. Dari awal lagi. Ulang itu lama. Kalau sekarang kan udah bisa main auto-tune ya. Main bisa dikit, dipotong, tempel bisa gitu. Dirubah, ada fals sedikit bisa diturunin kan gitu. Gampang sih.
Nah, dari hampir 30 tahun menggeluti lagu pop Bali nih, ketika pengalaman manggung mungkin ke desa-desa dan segala macam, pasti banyak nih. Mungkin ada pengalaman menarik, mengesankan, mungkin ada juga pengalaman ya suka dukanya itu bisa diceritakan nggak, Bli? Kalau suka dukanya dulu kalau ya kita manggung itu kan sama Intan Dewata kan rombongan rame-rame ya. Waktu itu masih pakai Isuzu. Oh. Desak-desakan sampai panas-panasan. Pernah waktu itu di daerah Karangasem itu kan nurun di Candidasa itu kan jalan nurun berasap gitu mobil. Keluar lari semua penyanyinya. Apa dana de Sangyang Ambu? Di bawahnya Basang Ambu. Kan terjal itu kan diturun. Lain kondisi bidang gitu. Ya, kalau dulu ya gitu. Sekarang manggungnya juga kalau dulu dimanapun kita manggung ada penonton yang kok ini orangnya ada. Ada penggemar setia untuk kemana-mana sampai di Karangasem, sampai di Tampak Siring. Orang ini kok berarti pada masa itu penyanyi mau dari istilah genre apa lagu apa masing-masing ngalah fans setia berarti dia. Iya. Oke. Berarti hafal begitu. Hafal. Oh ini kok penyanyi kok sini ya nonton Pak. Nonton kok. Mungkin nggak karena waktu itu lagu pop Bali boleh dibilang masih terbatas pentasnya, promosi ya, mungkin itu karena terbatas pentasnya memang. Samping itu mereka juga kalau sekarang kan udah bisa lihat di YouTube aja penyanyinya. Sebelum repot-repot pesu gitu ya. Betul. Kalau dulu memang betul-betul gini. Ada serunya juga ya, artinya dikejar-kejar fans gitu. Tapi dikejar dalam arti kata hijau main ya, betul. Ada gitu ya. Bangga rasanya, Pak kok sampai segininya orang ingin tahu kita gitu. Pernah juga waktu itu manggung di setelah Basang Ambu turun lagi di sebelum pasar tuh. Bugbog di Bugbog ya. Di Bugbog. Jam 9 malam ini belum ada penonton. Aduh, gimana ini tidak ada penonton? Sama sekali tidak ada penonton. Saya tanya, waktu itu kan biasanya Intan Dewata menyelenggarakan sendiri. Jual tiket, nanti baru dibagi sama penitia sana. Kok belum ada penonton gimana? Saya tanya sama penitia sana, Pak, kok belum ada penonton gimana nih? Jadi apa enggak? Tenang aja, Pak. Orang masih nonton Sun Gokong. Nanti kalau habis Sun Gokong pasti keluar. Begitu habis Sun Gokong jam 10, ramai sekali sampai berarti satu-satunya yang mengalahkan lagu pop Bali dulu ada Sun Gokong ya. Orang masih nonton Sun Gokong, Pak. Masa? Ya. Begitu kira-kira jam 10 kan waktu itu Sun Gokong udah selesai. Wih, ramai itu kok. Sampai penuh, sampai tidak bisa. Berarti penyelenggara acara waktu itu harus memperhitungkan dan gitu-gitu misalnya. Ya, betul. Tapi ada nggak mungkin misalnya, ya apalagi ketika wawancara di radio segala macam sampai dicari-cari penggemar itu ada nggak, Bli? Ada banyak kok yang mendatangkan penggemar banyak. Penasaran gitu dia. Penasaran ya. Jangankan ke radio, ke studio aja. Kita rekaman sampai jam 1 pagi kadang-kadang ada penggemar yang datang ke sana. Tahu nggak sih rekaman gitu ya. Tapi kalau paling berkesan itu apa, Bli? Sebab selama ini sebagai penyanyi Bali yang paling berkesan bagi Bli itu di apanya, di pas bagian apanya? Kalau yang paling berkesan waktu manggung maksudnya? Waktu manggung atau di mana? Apanya pun juga berkenan. Oh ya, yang kalau berkesan jadi penyanyi itu ya kita dikenal, apalagi kita nyanyi di panggung, orang tahu lagu kita. Ya, barang sekali rasanya kok asane sing bangpes yang nanti gitu. Karena mereka tahu lagu kita, mereka ikut nyanyi, seneng gitu. Tapi tancang sap ya lagu Bli di panggung? Pernah sap betul-betul blank. Tapi begitu dikasih penonton tahu dia yang nyanyi akhirnya. Buat trik umum penyanyi itu, asal bong ngedeng mic berarti sap. Ya dua kemungkinan memang ingin menguji betul penonton tahu, ada gitu ya. Tapi kalau yang belum saya tanyakan ada ya, apa yang membuat Bli Kejur itu tertarik ke lagu Bali ini, Bli? Di apanya gitu? Hanya sampai ya boleh dibilang sekian tahun itu setialah dengan lagu Bali. Bahkan siaran pun siaran bahasa Bali. Kurang tahu juga ya alasannya, tapi koknya senang aja kalau istilahnya mungkin seperti ilmu pengetahuan itu kan semakin kita tahu, semakin kita masuk ke dalamnya kan semakin tertarik. Jadi
kok banyak hal yang belum kita tahu, jadinya belajar gitu jadinya. Nah, ada nggak yang belum tercapai keinginan Beli Kejur di lagu Pok Bali itu, misalnya dot undiang pidan atau apa, dan masih terpendam itu belum kesampaian? Yang belum tercapai hampir semua sih kalau di lagu Bali, tapi yang belum sih sebenarnya pernah punya keinginan untuk duet dengan penyanyi senior yang lebih senior lagi, kayak Bliong Sagita. Pernah bisa duet kayak gitu. Tapi belum kesampaian. Apa nggak dibalik sekarang, Beli? Duet dengan penyanyi generasi sekarang yang top misalnya. Kalau itu kayaknya misalnya Kejur sama digabung dengan Bagus Wirata misalnya. Kayaknya kalau generasi gitu mereka yang tidak inginkan. Bukan jujur aja kan. Ya generasi muda mana mau cari yang ke atas kan, itu ya yang siapa tahu ya. Samping itu karakternya juga jauh beda. Beda jadi bisa jadi nyambung jadinya. siapa tahu ada ide baru malah muncul kan itu, Beli. Nah, kalau di selain lagu Bali, Tan yang mencoba atau menyanyikan lagu Indonesia atau apa di sana? Belum. Tiang sering nyanyi lagu Indonesia, tapi tidak untuk dipopuler, tidak untuk komersil. Mestinya kalau pas ada acara perpisahan kayak itu sering menghibur lagu bahasa Indonesia. Tapi orang bilang vokalnya itu tidak cocok lagu Bali Kui. Bali Kui. Begitu nih logatnya Bali ya. Bali Kui gitu. Apa dibilang logatnya gitu, sing bakat itu dia kalau lagu Indonesia gitu. Sonar lawar ya. Pokoknya cocok kalau selain lagu Bali. Nah, kalau Beli Kejur sendiri ngelihat dari sekian banyak penyanyi yang seangkatan Beli pada waktu itu, mungkin orang mengatakan bukan saingan sih, tapi artinya yang kira-kira setipe dengan Beli itu siapa? Yang setipe dengan Tiang itu ya senior, ya lagunya kan sama Kocak, Di Balon, Gus Pur almarhum, kemudian ada Pak Marsdiano almarhum juga kan, itu mirip-mirip vokalnya. Tapi kalau sehari-hari, nah itu sehari-hari memang Kocak sih atau kan Beli? Kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang Kocak. Pas lagi gimana gitu Kocak sih. Tapi lebih sering Kocak kok. Artinya karakter Beli demen bercanda guyon gitu ya. Senang nyeletuk. Kadang-kadang kalau di rumah itu kalau kita ngomong serius orang nggak percaya malah. Biasa bercanda di pasti ada guyu gitu. Nah, kalau dukungan keluarga mungkin Beli terhadap artinya profesi atau pekerjaan Beli di musik Bali itu gimana? Kalau keluarga sih biasa aja sih mendukung waktu itu kan, apalagi kita ya adalah hasil dari sana kan dilihat. Kalau orang tua kan itu aja, yang penting anaknya udah bisa cari nafkah sendiri, aman gitu. Ya apalagi sudah menghasilkan pasti didukung gitu intinya gitu. Oke, nah satu lagi Beli, ada nggak mungkin harapan atau mungkin pesan Beli terutama kepada sesama penyanyi? Karena kan banyak juga begini, penyanyi lama sebetulnya mereka masih aktif ke penyanyi, tapi kadang-kadang ada yang nggak percaya diri. Atau sebaliknya, penyanyi muda juga sebenarnya dia punya potensi, tapi nggak takut-takut berani untuk mencoba. Nah, mungkin ada pesan kepada teman-teman yang mungkin punya ketertarikan di lagu Pok Bali. Kalau pesannya sebenarnya simpel aja sih. Kita itu harus berkarya aja dulu. Entah ada yang senang, entah ada yang nggak senang. Yang penting berkarya, kita tunjukkan dulu hasilnya. Nanti orang akan menilai sendiri. Kalau memang bagus ya pasti orang senang gitu. Nggak perlu kita berpikir, oh ini jelek asalnya kok vokal saya jelek. Belum tentu kok. Kalau kita kadang-kadang menilai vokal kita sendiri, jelek ya san vokal Ragoyana sing. Penilaian kita. Siapa tahu orang lain merasa suka gitu. Kok bagus sekali vokalnya. Masa gitu. Tapi kalau penilaian terhadap yang pernah mungkin Beli dengar secara langsung maupun tidak langsung dari pendengar, lebih banyak mana? Ayo. Orang yang mengatakan, wih bagus, atau ada sih yang nyacat deh? Kalau nyacat belum pernah malah dibilang bagus, padahal saya tidak percaya kalau bagus gitu. Kadang-kadang kita kok ini dibilang bagus, kadang-kadang kita tidak pede, benar-benar tadi itu banyak yang tidak pede. Saya sendiri juga tidak pede sebenarnya. Tapi bagus itu mungkin karena punya karakter itu ya.
Ya punya ciri khas sendiri ada gitu ciri ya. khas sendiri. Walaupun senior sama karakter lagunya, tapi beda kok sebenarnya. Bisa ya orang membedakan, oh ini Kejur, ini senior. Cengkoknya beda ya, mungkin kalau di Kejur lebih tebal vokalnya gitu ya. Tipe lagunya juga tipe bisa. Lagunya. Cara pembawaannya juga mungkin beda. Okay. Ada kok perbedaannya. Tapi kayak kalau Kejur sama Mang Senior digabung bisa ngebum juga ya kayaknya. Mungkin. Diduetkan ya. Mang Senior, nanti kita coba ya bikinkan project ya, siapa tahu nanti. Karena iya, terima kasih Bli Kejur sudah mampir di Oke Made. Nanti kita coba tunggu kesempatan, siapa tahu nanti bisa ngobrol lebih lama lagi, dan juga kita akan rekan-rekan penyanyi Bali yang lawas mungkin ya bisa kita munculkan lagi dan menginspirasi penonton semuanya gitu. Tetap dukung lagu pop Bali kan itu intinya. Terima kasih kesempatannya juga untuk bisa ngobrol nih. Siap. Dan yang penting jangan lupa dukung budaya Bali, jangan dong sapang lagu Bali kan itu beliau. Dan jangan lupa salam cangkir kopi hangat.